أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصتم بمؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latifil khabir mujibu da'watil mudtarrin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina binatina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina anna Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Baris keberapa, Mun? Halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Baris keempat dari bawah, qauluhu ya. Qauluhu qala Ibnu Umar. Qauluhu qala, ucapannya adalah qala
Yang dimaksud adalah perawi dari tingkatan sahabat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Sering saya sampaikan bahwa di kalangan sahabat ada nama 4 Abdullah. Ada 4 Abdullah yang selalu tidak sebutkan Abdullahnya, langsung kepada Ibnu. Kalau Abdullahnya itu binnya pertama bin Umar, kayak di sini, maka nggak disebutkan. Harusnya kan yaitu Abdullah ibnu Umar harusnya, tapi ya tidak disebutkan Abdullahnya, langsung Ibnu Umar. Yang kedua, kalau setelah Abdullahnya itu adalah Mas'ud, maka kita sering dengar an ibni Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah setelah Abdullah itu Abbas. Sering kita dengar Ibnu Abbas, itu namanya Abdullah bin Abbas. Yang keempat, setelah Abdullah binnya yaitu Amr bin As, maka sering disingkat dengan Ibnu Amr bin As, maka dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Tapi kalau setelah Abdullah bukan yang 4 tadi, bukan Umar binnya nih, ya bukan Amr bin As, bukan Abbas, bukan Mas'ud, maka nggak boleh dibuang, harus disebutkan Abdullah. Satu contoh umpamanya Abdullah bin Abi Bakrin Siddiq harus disebutin, nggak boleh Ibni Abi Bakrin Siddiq. Itu dikenal dengan Abadilah Al-Arba'ah. Faqala akhadha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memegang bimangkibi pundakku bifathil mim wa sukunin nun. Dia menunjukkan betapa akrabnya Rasulullah dengan para sahabat. Lah macam kita direndeng lah kayak gitu, ya. Wa sukunil ba mangkibi wa huwa majma'ul adadi wal katifi, yaitu tempat berkumpulnya otot dan pundak. Faqala, seraya Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia, ya, seakan-akan kamu orang asing. Artinya dunia ini bukan tempat yang abadi, pasti kembali kepada Allah melalui kematian. Kematian suatu yang pasti, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa di mana saja kamu berada, sekalipun di benteng yang sangat tinggi, kalau giliran meninggal, yaitu aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti kamu akan mendapatkan kematian, sekalipun kamu berada di benteng buruj, ya, gedung-gedung yang tinggi itu namanya buruj, al-buruj al-khalifah yang di Dubai itu, fi burujim musyayyadah, di benteng yang sangat tinggi. Kita lihat Kan'an, dia ingin melarikan dari kematian. Ketika diajak oleh bapaknya itu Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana, dia nggak mau karena nanti dia beriman, ya, bahkan dia akan berlindung ke atas gunung. Tetap saja tersambar oleh banjir. Ini kita bisa membayangkan banjir pada masa Nabi Nuh itu tingginya melebihi daripada tingginya gunung. Bayangkan, melebihi daripada tingginya gunung. Karena banjirnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh air itu bukan hanya dari langit turun, tapi juga dari tanah, ya, dari tanah, ya. Kita lihat ketika Allah menyuruh air itu kering, ini Allah berfirman, ya ardub la'i ma'aki, wahai bumi yang ada di atas permukaan kamu, telanlah. Makanya keringnya seketika, ya, banjirnya seketika, juga keringnya seketika. Setelah orang kafir, ya, terbawa banjir bah, mati semua, baru Allah keringkan. Cuma keringnya ini mendadak, nggak dikit-dikit, nggak. Karena Allah suruh tanah atau bumi yang digambarkan oleh Allah itu seperti binatang yang sangat besar. Ya, karena di sini ada kata telan.
Iblai itu artinya telan. Sesuatu yang menelan, ya manusia dan binatang, ya kan? Ya tanah nggak bisa nelan sebenarnya. Ya. Nah di sini namanya isti'arah dalam ilmu balaghah. Binatang yang besar sekali susah digambarkan, tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah menelannya. Berarti makhluk, bagaikan makhluk yang sangat besar. Ya disuruh oleh Allah telan. Ya, jadi itu sering dalam Al-Quran Allah mengibaratkan atau menyamakan, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi sesuatunya itu tidak disebutkan. Namun bagian yang tidak terpisahkan dengan sesuatu itu Allah sebutkan. Satu contoh, Allah menyebutkan ucapan, ya Allah menjelaskan ucapan yaitu Nabi Zakaria, ya ketika Allah kabarkan punya anak, apa kata beliau? Wasta'ala ra'su syaibah. Ya kita tahu wasta'ala itu apa? Nyala artinya. Nyala. Sesuatu yang nyala adalah api. Ya lampu lah, api lah. Nah, syaibu uban. Allah menyebutkan uban. Nabi Zakaria mengatakan bahwa di palaku atau rambutku penuh dengan uban. Cuma beliau mengatakannya ini firman Allah. Jadi awalnya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, Nabi Zakaria. Cuma diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, jadi firman Allah. Kan itu isi Al-Quran. Ada yang firman Allah murni, artinya apa? Allah tidak menceritakan. Terkadang Allah menceritakan ucapan malaikat, ucapan iblis bahkan, ya, atau ucapan orang-orang, para utusan. Nah itu ya tetap firman-Nya adalah firman Allah. Kejadiannya baru, tapi firman-Nya adalah qadim. Harus dibedakan. Kejadiannya baru. Allah menceritakan tentang apa? Perang Badar. Perang Badar ini kan baru pada zaman Rasulullah, ya kan? Itu di dalam Al-Quran. Nah perang Badarnya baru, tapi firman Allahnya apa? Qadim. Firman Allahnya qadim. Jadi ya perang Badar itu dengan pengetahuan Allah, Allah firmankan, gitu. Ya kejadiannya persis seperti yang Allah firmankan. Jangan katakan Quran itu adalah hadis, enggak. Makanya itu kan menjadi fitnah ujian dulu. Imam Ahmad tentang keras. Ini kan kerajaan, dari kerajaan dimunculnya, ya kerajaan Abbasiyah, ya dinasti Abbasiyah, yang mengatakan sebagian mereka adalah Quran itu baru, ya hadis. Nah kalau Qurannya baru berarti kan itu firman Allah. Kalau firman nggak bisa terlepas dari zat Allah. Zat Allah itu qadim, la awala lahu wala akhira lahu. Nggak ada awal, nggak ada akhir, ya kan? Ya, nah Imam Ahmad jelas itu, ditangkap. Nah kalau Imam Syafi'i dijabarkan, yang ada maksud dengan firman Allah itu apanya? Ya, gitu. Kalau firmannya itu qadim, tapi kalau kejadiannya ada juga yang baru. Ya, ada juga yang baru. Seperti Allah menceritakan tentang perang Badar, ya kan? Allah menceritakan Abu Lahab. Abu Lahabnya kan baru, ya kan? Abu Lahabnya baru, tapi firmannya adalah qadim. Itu isi Al-Quran seperti itu. Jadi ada yang murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini yang melalui baginda Rasul, ya tentunya mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Jangan jadikan dunia ini adalah tempat tinggal yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menghidupkan manusia, juga Allah mencatat kematian manusia. Ya, bareng itu antara kehidupan dan kematian. Cuma ya kematian itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian itu ya tidak tergantung sebab. Ya, terkadang sebabnya ada, menurut kita meninggal karena sebab itu, tapi ternyata nggak meninggal. Maka oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bidznillahi kitaban muajjalah. Seseorang itu nggak akan meninggal kecuali dengan izin Allah, dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, oleh karena itu kita nggak usah takut terhadap kematian. Ya, nggak usah takut terhadap kematian. Yang penting ya Allah suruh apa? Kita menyiapkan diri untuk menyongsong kematian. Itu dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali meninggal
kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini yang Allah suruh. Untuk matinya jangan pikirin. Bahkan di mana kita meninggal itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang nggak akan tahu di mana dia akan meninggal. Ya, ada orang sudah menyiapkan kuburan di kampungnya. Ya kan? Ya, begitu dia ke Sumatera, ke tempat anaknya meninggal di sana. Akhirnya nggak sempat dibawa pulang, dikuburin di Sumatera. Ya, jadi yang kita pikirkan adalah persiapan kita untuk menyongsong kematian. Karena kematian itu adalah hari yang pasti. Ya, hari yang pasti. Bahkan dipercaya oleh seluruh manusia. Meskipun dia tidak beriman, dia percaya terhadap kematian. Makanya kematian oleh Allah gunakan dengan bahasa yakin. Itu dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kamu kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Kematian ini adalah sebut yakin. Karena nggak ada yang diyakini oleh seluruh manusia sekalipun dia kafir kecuali kematian. Tentang adanya Allah banyak yang mengingkari, tapi kematian nggak ada yang mengingkari. Kenapa? Karena dia lihat orang tuanya sebelumnya ada lalu tidak ada, mati. Abangnya, kakaknya dan sebagainya. Dia yakin terhadap kematian. Nah, jadi kematian ya adalah sesuatu yang pasti yang harus kita siapkan kedatangannya. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Nah, di sini Rasulullah SAW ya menyuruh kita janganlah dunia itu dianggap apa? Rumah yang abadi. Tapi ya hiduplah di dunia kamu seakan-akan apa? Gharib. Ya pelancong, orang asing kan pasti pulang. Kita ke suatu negara, ya kan, itu pasti pulang. Ayla tarkan ilaiha wala tatma'inna fiha. Janganlah kamu ya yaitu apa? Tarkan rokana itu menganggap abadi. Rokana itu artinya apa? Diam. Ya, anggap abadi di dunia dan jangan merasa apa? Tenang. Li'annaka ala janahis safari minha, karena engkau berada di sayap untuk melakukan perjalanan minha dari dunia. Ila watoni iqamatika, di negeri tempat tinggalmu, wa huwal akhiratu, itu akhirat. Ya, akhirat. Akhirat adalah darul hayawan, tempat yang abadi. Ya, di situ ya setelah Allah hidupkan, jadi prosesnya kita di akhirat nanti setelah Allah matikan seluruh manusia. Jadi kematian ada dua macam. Ya, ada dua macam. Macam kita insya Allah ini kematiannya melalui malaikat Israel. Ya, malaikat Israel. Tapi nanti di akhir zaman kematian itu yang mengalami akhir zaman menjelang hari kiamat itu kematiannya melalui tiupan sangkakala yang pertama. Ya, sangkakala yang pertama. Ya, yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Itu nanti mereka yang mengalami menjelang hari kiamat. Ya, semuanya mati. Semuanya mati. Ya, dan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Maka ketika itu yang meninggal nggak ada yang menguburkan. Tidak ada yang menguburkan. Kenapa? Tukang gali kuburnya juga ikut mati. Ya, tapi disebut tetap alam barzakh. Alam barzakh, pemisah antara alam akhirat dan alam dunia. Tetap disebut alam barzakh. Kalau kita ini nggak ngalami itu insya Allah, tapi nanti ada orang yang mengalami itu. Ya, mengalami tiupan sangkakala yang pertama. Ya, nah kemudian prosesnya ya kita ke akhirat, Allah hidupkan terlebih dahulu. Juga dalam waktu yang bersamaan melalui tiupan sangkakala atau trompet besar yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil, malaikat Jibril, Israel itu Allah hidupkan duluan. Begitu juga mereka Allah matikan belakangan. Karena yang mematikan manusia ketika itu secara dalam waktu yang bersamaan adalah malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Lalu Allah tiupkan, Allah suruh malaikat Israfil untuk meniupkan, untuk menghidupkan orang yang mati semua. Itu dalam firman Allah dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis-suri, dan ditiupkan sangkakala. Peniupnya nggak disebutin karena sudah maklum.
Siapa? Malaikat Israfil. Makanya bentuk kata kerjanya fil madi itu mabdi majhul. Nufikha, asalnya nafakha, ditiupkan. Berarti ada yang meniupkan, yaitu malaikat Israfil. Faidahum minal ajdasi, maka mereka seluruh makhluk minal ajdasi, terutama manusia, minal ajdasi dari kuburan-kuburan. Ila rabbihim yansilun, menghadap Allah, bangkit menghadap Allah. Kenapa di sini Allah sebutkan kuburan? Apakah betul nanti seluruh manusia bangkit dari kubur? Berarti enak dong yang nggak dikubur Allah nggak bangkitkan. Ini Allah menggunakan bahasa kebanyakan. Kebanyakan manusia itu meninggal di kubur. Ya, kita lihat kuburan-kuburan penuh. Ya, di kober penuh, di belakang rumah penuh. Ya, banyak yang ditumpuk. Bahkan ada yang peka. Ya, artinya apa? Insting ekonominya begitu kuat. Dia bikin kuburan dengan bayar. Ya, itu pasti laku itu. Ya, pasti laku. Karena orang pasti mati. Yang bikin itu pertama adalah kafir. Ya kan? Adapun Muhammadiyah itu belakangan. Ya, awalnya kafir. Berarti kan dia yakin dengan terhadap kematian, dijadiin bisnis. Yaitu ada yang suruh bang 20 juta, 50 juta, 100 juta. Ya kan? Seperti itu. Ya, ini ya, jadi Allah berbicara mayoritas. Bukan berarti yang nggak dikubur itu Allah tidak bangkitkan. Makanya ada satu anekdot, ada orang tua meninggal, kayak dia pesan sama anaknya, nanti kalau saya mati jangan dikubur, saya takut dibangkitkan, mumi aja saya, dimumi kayak Firaun gitu. Ya, nah itu anekdot seperti itu. Tetap dibangkitkan oleh Allah. Ya, sama dengan firman Allah. Ya, Allah menjelaskan semua utusan itu nikah, punya anak. Padahal ada yang nggak punya anak. Nabi Isa nggak kawin. Ya, Nabi Zakaria bahkan meninggal ya sebelum nikah. Tapi Allah berbicara kebanyakan para utusan adalah nikah dan punya anak. Ya, itu. Ya, jadi ya jangan katakan kalau Allah berbicara minal ajdasi ila rabbiyan silun, dari kuburan-kuburan mereka bangkit menghadap Allah. Berarti yang nggak dikubur, nggak Allah hidupkan, tetap Allah hidupkan. Nah, disitulah proses ya, proses Allah menghidupkan kembali manusia. Wahwa al-akhiratu, adapun tempat yang abadi untukmu adalah akhirat. Akhirat, ya. Nah, di akhirat itu pada akhirnya hanya ada dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis-sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Nah, enak atau tidaknya di akhirat ini tergantung kita hidup di dunia. Kita buat nggak enak bisa, jangan beriman. Pasti tempatnya belangsak. Ya kan? Pasti di neraka, pasti itu. Kok Ustaz bisa mastiin? Allah yang mastiin, bukan saya. Ya, Allah yang mastiin, bukan saya. Jadi innalladzina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas pakai inai. Sungguhnya orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab, siapa? Yahudi, Nasrani, ya kan? Min ahlul kitab wal musyrikin, kafir dari luar ahlul kitab, itu namanya musyrik. Mereka akan berada di neraka jahanam dan mereka abadi. Ya, kita bisa pastikan itu. Ya, jadi tergantung kita. Ya, padahal itu kehidupan yang abadi. Ya kan? Ya, kalau kita bikin nggak enak abadi, ya jangan beriman. Ya, kafir aja. Gitu. Kalau pengen enak, ya abadi, ya beriman. Ya kan? Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka yang beriman, iman mereka dibuktikan dengan amal soleh, maka mereka akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala dan abadi. Ya, dan abadi. Adapun mereka nggak nerima, kalau kita katakan masuk neraka, ya terserah mereka. Kita sama-sama buktiin di akhirat. Ya kan? Ya, makanya ya sekalipun mereka itu ya memastikan setiap dari mereka yang meninggal bersama Bapa di surga. Kan gitu. Ya, makanya kita jangan kalah promosi. Ya, jangan kalah promosi. Kita juga memastikan orang yang beriman,
dan beramal soleh pasti di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, itu sungguhnya Allah nyuruh. Ya, wa basyir, sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa tempat mereka adalah surga. Jannatin tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya taman-taman surga. Ya, kita pastikan, jangan kalah kita sama mereka. Mereka bisa memastikan padahal itu nggak benar, ya kan? Ya, kalau dari mereka yang meninggal, mereka pastikan termasuk surga bersama Bapak kan itu. Nah, kita juga pastikan orang beriman dan beramal soleh itu, karena memang Allah pastikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kal gharibi, seperti orang asing, ya, pelancong. La yastaqiru fi daril urbati, dia tidak menetap terus menerus di negeri, ya, atau di tempat pengasingan dia. Wala yaskunu ilaiha, dan tidak abadi. Bal la yazalu mustaqan ila watanihi, bahkan dia senantiasa rindu kepada negerinya. Pasti rindu kepada negerinya. Ya, itu Rasulullah menggambarkan aziman ala safari ilaihi, dia punya tekad untuk pulang. Safari ilaihi itu pergi ke negerinya, artinya pulang. Ya, meskipun dia lama di luar negeri, pasti ada tekad untuk kembali ke negerinya. Ya, itu kan, ya. Kemudian qauluhu au abiru sabilin, ucapannya itu sabda Rasul, atau abiru sabil, ini pelancong, orang yang melakukan apa? Turis lah, abirus sabil. Ai jaizu tariqin, orang yang melampaui perjalanan. Fal musafiru yamurru fi tariqi, orang yang melakukan perjalanan, berjalan di jalan. Sorifan kula azmihi wa qasdihi ila buli baqsadihi, dia mencurahkan tekadnya dan tujuannya supaya sampai ke tempat yang dia tuju. Nggak mikirin pulang. Orang ketika pergi mikirin pulang enggak. Jadi yang dipikirin bagaimana supaya sampai ke tempat yang dia tuju. Ke tempat yang dia tuju. Khairu multafitin, tidak menghiraukan, artinya nengok, arti sebenarnya. Ila juz'yati tariqi, ke bagian-bagian apa yang ada dalam perjalanan. Nggak dipikirin. Ya, kecuali niat jalan-jalan beda. Ya, kalau niat ya pergi ke satu tempat, pasti yang dipikirin supaya gimana cepat sampai ke tempat itu. Ya, dia nggak pikirin tuh jalan-jalan. Ya, nengok ke sana, nengok kemari. Wala ma'raja ilaiha walidzalika qala ba'dhum, dan tidak ada untuk belok ke sana, belok ke sini. Walidzalika, oleh karena itu qala ba'dhum, berkata sebagian penyair, fil makna, dalam arti seperti itu, syi'ran, dengan bentuk puisi. Dengan bentuk puisi. Apa katanya? Ara talibad dunya wa in tala umruhu, aku melihat orang yang mencari dunia, wa in tala umruhu, sekalipun panjang umurnya, walana minad dunya, dan dia memperoleh dari apa yang ada di dunia ini, sururon, kebahagiaan, au an'uma, atau kenikmatan. Nikmat jamaknya ni'am atau an'um. Kabanin, seperti orang yang membangun. Bana bunyanahu, dia membangun bangunannya atau rumahnya. Faqamahu, lalu dia tempati. Falamma stawa, maka tatkala, yaitu rata, maqad banahu, artinya jadi, bangunan itu jadi, apa yang dia telah bangun, ya, tahdima, yaitu hancur, yaitu
hancur. Seperti ibaratnya orang bangun rumah kan lama-lama hancur. Ya, seperti itu. Itu digambarkan oleh penyair. Nah, kemudian faqad jaa fi riwayatin, dan sungguh telah ada dalam riwayat yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Umar, berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa'dad ya nafsaka fil mautah, dan anggap dirimu ya meninggal. Ya, artinya apa? Supaya orang itu tidak menganggap kehidupan dunia ini abadi selama-lamanya. Makanya kita disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ingat kematian. Ya, itu dalam sabda Rasul, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kamu sekalian mengingat kematian. Ya. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Apa? Di sini Rasulullah menjelaskan tentang kematian itu dengan kata hadimul ladzat. Sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Ya, kalau orang sakit itu masih ada yang dirasakan. Kelezatan. Ya, ada yang besuk, didoain dan sebagainya. Itu merasa bahagia, ada kebahagiaan. Tapi kalau sudah meninggal, enggak ada, sudah putus hubungannya dengan dunia. Maka benar baginda Rasul dalam sabdanya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, begitu manusia meninggal maka putus amalnya, tidak bisa lagi dia sholat, dia zakat dan sebagainya, putus dengan dunia. Ya, nanti kecuali 3 itu ya. Nah, jadi ya kata Rasul hadimil ladzat. Nah, sahabat bertanya kepada baginda Rasul, karena Rasulullah tidak menyebut kematian, tapi sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Wajar kalau sahabat bertanya, wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah? Apa yang menghancurkan kelezatan itu? Kata Rasulullah, al-maut, kematian. Makanya hal-hal yang mengingatkan kita kepada kematian sangat dianjurkan. Kita takziah, ya kan? Ngelayat. Ya, orang kita bilang ngelawat. Itu bahasa Indonesia ngelayat ya. Ya. Nah, ketika kita ngelawat itu pasti kita ingat kematian. Ya, nggak mungkin ada orang ngelawat nggak ingat kematian. Karena yang dilihat adalah, yang ditemukan adalah orang sudah meninggal. Ya, kemudian ya sholat jenazah disunatkan fardu kifayah. Begitu kita sholat jenazah kita ingat terhadap kematian. Bahkan ziarah kubur ya disunatkan. Karena dengan ziarah kubur kita yakin kita akan ya seperti orang yang kita ziarahkan saat ini. Kita pasti seperti mereka. Ya, itu. Makanya disunatkan supaya kita ingat kematian. Ingat kematian dimaksud adalah yang dapat menumbuhkan yaitu apa? Pemikiran kita terhadap apa yang telah kita siapkan untuk kematian. Bukan ingat kematian itu hanya kita ucapkan mati, enggak. Tapi ingat kematian yang menumbuhkan kita ya, yaitu kita apa-apa yang telah kita siapkan untuk menyongsong kematian. Ya, yaitu tentunya dengan amal soleh. Karena kematian itu adalah akhir. Ya, adalah akhir. Makanya kata seorang penyair, usahakanlah di saat kamu lahir, orang di sekeliling kamu itu ya tertawa. Ya, di saat kamu lahir, kamu menangis. Tapi di sekeliling orang-orang, di sekeliling kamu, ya, yang bayi ini, yang ketika lahir menangis, mereka gembira. Kenapa? Ya, dengan bayi itu menangis bertanda atau pertanda dia itu sehat. Dia itu sehat dan nggak akan bisu. Ya. Tapi usahakanlah di saat kamu meninggal, orang di sekeliling kamu menangis, tapi kamu bahagia, kamu tertawa. Kebalikan daripada ketika lahir. Ketika lahir kita menangis, tapi usahakan ketika kita meninggal kita tertawa. Orang sekeliling kita menangis, ya menangis, karena kematian menangisi kematian adalah wajar. Ya, Rasulullah aja menangis. Yang nggak boleh adalah yaitu histeris, itu yang nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Ya, mencuri dan sebagainya sampai guling-guling di tanah, itu yang haram. Ya, itu yang haram. Ya, tapi kalau nangis hanya mengeluarkan air mata itu wajar. Ya, wajar, itu nggak dosa, nggak. Ya, wajar saja.
Ya. Jadi apa namanya, Rasulullah SAW ya berkata kepada Abdullah bin Umar, anggaplah dirimu fil mautah, ya meninggal, karena ya sesuatu yang pasti. Seakan-akan kita masih hidup, kita anggap diri kita meninggal. Ya maksudnya apa? Supaya kita betul-betul apa, menyongsong apa, kematian. Makanya nanti ada syair di bawah ini ya yang menunjukkan kematian itu pasti. Tahab lilladzi la budda minhu. Tadi 2 bait. Bainal mauta miqatul ibadi. Kata penyair, tahab ya bersiaplah kamu. Lilladzi la budda minhu, untuk sesuatu yang pasti. La budda itu sesuatu yang pasti. Ya, namanya la budda. Dulu ada murid, ya rupanya dia bosan dengan la budda. Ustaz, la budda mulu katanya. Sekali-kali la Hindu katanya. Ya, la Hindu mana ada la Hindu. Ya, ini la Buddha, sangkanya Buddha kali. La Buddha itu pakai tasdid, sesuatu yang pasti. Bainal mauta miqatul ibadi. Kematian, sebab kematian itu adalah waktu di mana manusia itu pasti mengalami hamba manusia. Ya, itu. Atardo antakuna rafiqa qaumin. Apakah kamu mau menemani satu kaum lahum zadun, mereka ketika meninggal bawa bekal. Wa anta bi ghairi zadin, sementara kamu ketika meninggal enggak bawa bekal. Tidak bawa bekal. Jadi yang kita pikirin bekal kita. Ya, karena perjalanan jauh. Ya, dari mulai meninggal ya sampai kemana? Sampai ke akhirat. Ini perjalanan jauh. Makanya perlu bekal. Ini mati satu yang pasti, ya yang harus kita siapkan bekal kita untuk menyongsong kematian. Ya, kematian. Sebab ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini tinggal kita hatamkan saja ini. Ya nanti baru kita ganti kitab. Ya berapa lagi, selembar lagi ya? Oh masih ada 41. Ya masih ada ke 41 bahkan 42. Ya 42. Ya masih banyak ya. Ya. Nah, jadi disebutnya hadis arba'in tapi kelihatannya lebih nih. Ya ini aja 41. Nanti 42-nya masih ada. Padahal judulnya Al-Hadis Al-Arba'in. Hadis 40 hadis. Ya, tapi rupanya lebih. Ya enggak apa-apa. Ya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wakhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma amitna 'alal Islam. Allahumma amitna 'alal Islam. Allahumma amitna 'alal Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min jahdil waba wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.